video pertama aku buat YouTube. Dan aku mau ceritain 5 universitas terseram di Indonesia. Oke, jadi sebelum kita lanjut videonya, aku mau kalian subscribe dulu channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Nah, untuk warga Bandung, pasti kalian udah nggak asing lagi dengan cerita terseram di Universitas Kristen Maranatha. Dan cerita ini mengisahkan tentang seorang mayat yang sering mengikuti seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran nih, Beb. Jadi, cerita ini dimulai dari kisah seseorang mahasiswa yang melupakan jas labnya di ruang praktek. Nah, sebelum dia keluar dari ruang prakteknya, jadi dia ketemu sama kakek-kakek nawarin dia 50 kunci jawaban untuk tes yang sedang berlangsung di minggu itu. Nah, gak langsung mikir panjang tuh mahasiswa, langsung mengambil kertas jawaban dari sang kakek tersebut dan langsung pulang ke rumah tanpa basa-basi sedikit pun, Beb. Nah, gak disangka-sangka kebesokan harinya dia ketemu lagi sama tuh kakek-kakek yang kemarin ngasih lembar jawaban pada halaman ujian bedahnya tepat di nomor 50. Nah, gimana menurut kalian ceritanya, serem atau enggak? Boleh komen di bawah. Universitas terbaik di Indonesia. Nah, giliran UI ini yang kita bahas. Pasti semua orang yang Indonesia pada nggak asing dengan Universitas Indonesia atau yang sering disebut UI. Nah, jangan salah, Beb, dia juga punya cerita serem nih. Ceritanya dari UI ini menceritakan seseorang wanita yang pucat dengan leher patah yang menggentayangi gedung rektorat. Nah, gadis itu bunuh diri berperas ram, matanya melotot. Gadis ini bunuh diri berperas ram, matanya melotot dan lidahnya menjulur. Kayak gini, Beb. Tapi tuh dia kayak panjang banget gitu. Yang sering terlihat berjalan terpatah-patah di jalan kembar depan gerbang UI-nya. Nah, menurut kalian gimana? Institut Pertanian Bogor. Suatu malam, sekumpulan mahasiswa sedang asik bermain kartu Uno dan di salah satu kamar rusunawa IPB. Saking terbawa suasana, mereka sampai lupa waktu dan melebihi waktu 12 jam lewat. Itu malam ya, Beb. Di tengah permainan, dia terdengar suara ketukan di jendela yang melalui diikuti dengan suara bapak-bapak. Dek, jendelanya ditutup, sudah malam. Ayo, lekas tidur, kata bapak-bapak itu. Para mahasiswa mengancungkan nasihat si bapak dengan hanya membalas dengan mengangguk. Yang mereka tidak sadari, kala itu adalah kamar mereka yang berada di lantai 5 dan betapa tidak mungkinnya seorang terbang mengetuk jendela samping mereka dari luar. Lainnya yang terkenal sering menakut-nakuti mahasiswa IPB adalah hantu setengah badan, yaitu mayat berjalan yang setengah badannya terpotong akibat kecelakaan. Gitu, Beb. Menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah. Universitas Diponegoro. Kabarnya di ruang inilah tempat Mbak K berkeliaran menakut-nakutin siapapun yang melewati rumahnya di malam hari. Cerita seram kampus angker ini pernah masuk di
netizen plus 62. Kisah Mbak Kak konon pernah menjelma menjadi seorang dosen mengajar kelas malam. Ia masuk ke kelas untuk mengajar selama beberapa menit sebelum meninggalkan kelasnya dan tidak kembali lagi. Mahasiswa yang heran sontak langsung menghubungi dosen tersebut dan bertanya apakah kelas akan masih tetap berlangsung. Dan beberapa menit lewat, dosen menjawab dengan sebuah permintaan maaf. Ia tidak bisa datang ke kelas karena sedang sakit semenjak 2 hari lalu dan kini beristirahat di rumah. Terus siapa yang tadi datang pas malam-malam buat untuk ngajar? Komen di bawah kalau misalkan. Universitas Brawijaya terletak di Malang. Malang ini terkenal dengan kotanya yang adem ayem. Tapi kalau masalah cerita, serem atau yang dibalik sunyian jalan dan bangunannya, kota ini jagonya. Waktu itu ada cerita kuntilanak yang sering nongkrong di deket Tugu alun-alun kota Malang. Nah, tapi kita nggak cerita itu, Beb. Kita cerita yang lainnya. Nah, kali ini aku bakal cerita tentang hantu yang bermuka rata yang mendiami kota Universitas. Nah, jadi kali ini aku bakal ceritain tentang hantu muka rata yang mendiami Universitas Brawijaya. Cerita hantu muka rata ini sudah beredar sejak lama dengan versi yang berbeda-beda. Ada yang bilang makhluk itu hanya kelihatan mata atau mulutnya. Namun ada juga yang bilang wajahnya benar-benar rata. Jadi nggak punya ini. Oke. Hantu muka rata selalu menyendiri di pojok bangunan kampus. Dari jauh memang melihat seperti manusia biasa. Tetapi setelah didekati barulah. Oke, jadi segitu aja video aku. Kalau kalian mau request apa aja, boleh komen di bawah. Dan kalau misalkan cerita-cerita tadi aku ada yang salah, boleh komen. Dah.